Halo, selamat datang di kanal YouTube Telas. Dan pada seri Thoughts atau Thoughts kali ini bakal mencoba sedikit membahas tentang apa aja sih yang didapat ketika ikut andil dalam produksi sebuah film. Dan film sebenarnya banyak. Sebenarnya aku nggak mau bilang bahwa aku bikin banyak film ya, tapi aku beberapa kali berproses dalam pembuatan film. Dan filmnya nggak film yang wah gitu, nggak. Cuman ya film kecil, film pendek. Dan apa yang ingin aku ceritakan itu bagaimana proses di dalamnya gitu. Yang pertama, aku mulai ketika kelas 3 atau kelas 2 SMP ya dulu tuh. Kelas 2 SMP ikut perlombaan Al-Mutakin Student Challenge ASC dan buat film pendek judulnya Hujan. Nah, nggak bagus-bagus banget, filmnya jelek bahkan. Tapi pada saat itu aku berperan sebagai director, membuat skrip, nyobain ngedit, diajarin pertama sama Bang Fauzan atau Akhir Rizky Fauzan waktu itu. Itu momen pertama aku bersinggungan dengan produksi film. Terus yang kedua, video dokumenter, yaitu catatan akhir sekolah waktu SMP kelas 3, berperan sebagai director juga dan bantu dikit-dikit jadi videographer dan juga editor. Terus apa lagi ya? Nah, yang paling berpengalaman itu ketika diminta bantuan oleh Ahi Mahesa di Regawa di Sumedang. Jadi waktu itu kami tim Supernova Studio. Supernova Studio itu nggak komunitas sih, kumpulan orang-orang yang suka ngedit lah, atau suka videografi, fotografi di pondok waktu itu. Nah, kami diminta sama si Ahi Mahesa nih buat ikut produksian film Nurut di Sumedang. Jadi kalau nggak salah waktu itu tuh aku, Najib, Opal, Romi, sama Jilan kalau nggak salah. Aku lupa Fahmi itu ikut apa enggak ya. Diminta untuk ikut andil dalam proses pembuatan film itu. Pada awalnya kami kira kami yang jago gitu. Pada awalnya kami kira Ahi Mahesa minta tolong karena dia nggak cakap gitu atau nggak cukup cakap untuk membuat film. Ternyata pas kesana, merinding melihat kekompakan tim dalam memproduksi film tuh bagus. Dari soundman, dari gaffer, dari direkturnya juga, Ahi Mahesa sebagai director, videographer, timekeeper, sled, terus talent, terus apa lagi ya? Ya itulah, aku nggak bisa sebutkan banyak karena lupa. Lalu apa yang mau aku bahas di sini adalah bahwa dalam produksi film itu kita benar-benar dilatih untuk disiplin dalam mendistribusikan kepercayaan dan mendapatkan pembelajaran untuk bertanggung jawab atas amanat atau peran yang diberikan. Misal dalam produksi film tuh ada namanya gaffer. Gaffer tuh yang orang-orang yang bertanggung jawab atas cahaya kalau nggak salah ya. Sorry kalau salah, aku lupa, nggak terlalu ingat juga. Jadi si gaffer nih terkesan sepele, cuma ngurusin lighting, tapi ia diberi tanggung jawab yang prima gitu. Maksudnya meskipun tugasnya sepele, tapi harapan untuk dia bertanggung jawab tuh besar gitu. Sama halnya soundman. Orang yang ngurusin sound gitu, orang yang ngurusin mic, yang rekam gitu-gitu. Ya bolehlah orang mikir bahwa itu hal yang mudah gitu. Cuman pas prakteknya aku ngeliat bagaimana si Ahi Mahesa ini memberikan kepercayaan gitu kepada orang-orang tersebut agar dia melakukan tugasnya dengan baik. Nah, secara umum yang aku syukuri dari berdinamika dalam proses pembuatan film, meskipun film pendek, adalah bagaimana kita bisa mendistribusikan kepercayaan sepenuhnya kepada orang yang memegang suatu tanggung jawab. Nah, aku mau bawa ini ke dalam konteks organisasi. Jadi kadang
selalu ada orang-orang yang ingin mengambil peran di belakang gitu. Banyak orang yang nggak mau mengambil peran di depan dan beralasan bahwa ya aku mah mau main di belakang aja. Itu terkesan apa ya, orang tuh bisa melihat kalau ada orang ngomong gitu, itu terkesan heroik gitu, terkesan wah, terkesan dihormati gitu. Cuman lagi-lagi ya, ini opiniku dan kalian boleh bilang bahwa ini salah. Cuman aku melihatnya orang-orang tersebut, sorry ya, agak pengecut gitu. Karena ya baik lagi, aku pernah mikir bahwa syarat untuk menjadi pemimpin itu bukanlah cakap tapi berani. Nah, jadi kalau misalnya indikator itu secara konsisten aku implementasikan terhadap orang-orang yang ingin mengambil peran di belakang, jadi ya bisa dinyatakan bahwa orang-orang tersebut tuh tidak berani gitu. Ya bebas lah, orang mau membela dirinya bagaimanapun gitu. Orang bebas untuk mencari pembenaran atas hal itu. Cuman, nah kita coba aplikasikan kedisiplinan pendistribusian kepercayaan dalam produksi film ke dalam organisasi gitu. Jadi gini, kan organisasi itu pasti melibatkan banyak orang dan melibatkan banyak kepentingan dan melibatkan banyak bidang. Nah, dalam prosesnya kadang ada konflik tuh, ketidaksepahaman antara ketua dengan anggotanya. Nah, dalam beberapa kasus kadang yang lebih mendominasi itu otoritas ketua untuk menentukan sesuatu dibanding kewajiban mereka untuk mendengar anggotanya. Nah, aku rasa itu timbul karena kurangnya kepercayaan antar individu. Jadi ada orang yang merasa lebih cakap, dan orang yang merasa lebih cakap ini merasa apa yang dilakukan oleh orang baru ini tidak cukup cakap untuk dipertanggungjawabkan dan tidak cukup prima untuk dilaksanakan. Alhasil kreativitasnya gak tumbuh, alhasil orang lama atau orang yang lebih tua atau orang yang lebih merasa cakap itu lagi-lagi mencomoti atau merecoki kesempatan-kesempatan terhadap hal-hal yang baru gitu. Nah, kalau dalam produksi film itu nggak kayak gitu. Jadi ketika ya mungkin ya benar dipegang sama director gitu, dibuat filmnya sesuai dengan apa yang diinginkan director melalui scriptwriter dan dibantu oleh videographer dan juga editor. Ini secara umum ya. Cuma dalam praktek aku melihat pendistribusian kepercayaan itu benar-benar dihargai dalam produksi film. Jadi apapun hasilnya, apapun kondisi lapangan, siapapun yang salah, itu diakui sebagai proses yang maksimal. Jadi kita nggak menyalahkan, misal nih ada masalah di sound, padahal dia tanggung jawabnya di sana, si soundman itu tanggung jawabnya di sound, tapi ternyata soundnya bermasalah gitu. Kalau misalnya kita paham bahwa dalam praktek semuanya telah diusahakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan seksama, nggak ada tuh tuduh-tuduhan atau menyalahkan satu pihak tanpa berusaha mencari bagaimana kita menyelesaikannya gitu. Kalau kata Panji Panji pernah bilang ini, dan dia dapetin ini dari mana gitu aku lupa. Prinsip save the cow. Jadi save the cow itu selamatkan sapinya, artinya itu. Jadi dalam kehidupan Amerika kuno atau apa lupa. Pokoknya kalau misalnya kita lihat sapi kesedot pasir sedot, itu orang-orang kadang menyalahkan gitu, kayak misalnya sapi nih kesedot. Terus orang-orang mikir ya, ini sapi siapa nih? Kenapa dia bisa terjebak nih? Ini salah siapa? Kamu ya salah. Kenapa nggak diikat? Bla bla bla. Alhasil sapinya keburu tenggelam. Nah, dalam hal ini siapapun harus mengambil peran solutif dalam kondisi krisis. Ya ini debatable sih, karena ya dalam kondisi krisis kita harus ngambil satu suara gitu, harus ngambil satu pemahaman. Cuman intinya dalam kondisi apapun kita harus punya kesepahaman yang sama bahwa apa yang disepakati dan apa yang diperjuangkan itu harus maksimal, dan bagaimanapun hasilnya kita harus terima. Nah, hanya dengan hanya dengan kemampuan untuk menerima hasil dari proses yang telah sedemikian rupa diupayakan, kita bisa mengontrol diri kita bahwa kita benar-benar telah melakukan usaha yang maksimal, dan apapun hasilnya
itu hanyalah sebuah bonus dari perjuangan yang telah sama-sama diupayakan. Nah, balik lagi ini hanya sekedar sharing dari pengalaman khususnya dalam produksi film dan kenapa kita harus mengaplikasikan itu dalam kehidupan berorganisasi, karena hanya dengan itu kita bisa menghargai sebuah proses. Kita nggak berorientasi ke hasil. Dan sayangnya ya, masih banyak orang-orang yang berorientasi kepada penjagaan nama baik. Sebenarnya agak debatable juga. Jadi aku punya pemikiran lain gitu. Kalau orang nih berusaha untuk menjaga nama baik, aku berpikiran sebaliknya gitu. Nama baik tidak perlu dijaga, yang perlu dijaga adalah amal baik. Bener gak ya? Nama baik tidak perlu dijaga, tapi yang perlu dijaga adalah amal baik. Ya bener kayak gitu. Itu dari Romi sih, tapi aku punya itu dari Romi, dan Romi dengar itu dari pengajiannya waktu di masjid kalau kesel ya Mi. Lupa aku Mi, ya itulah. Jadi ya intinya kita jangan berproses kepada bagaimana sih kita bisa menjaga nama baik kita gitu. Tapi kita harus berproses dan mengupayakan bahwa amal kita itu selalu baik, selalu diniati baik, selalu dilakukan dengan baik, dan selalu diusahakan untuk mendapatkan hasil yang baik. Karena kalau misalnya kita berproses atau mengupayakan selalu menjaga nama baik, itu kadang cara-caranya licik, kadang cara-caranya curang, culas, menyakiti, mengkhianati, diskriminatif bahkan. Karena kita mengupayakan sedemikian rupa, mengupayakan dengan cara apapun agar nama kita tetap baik. Tapi itu konteksnya eksternal gitu. Jadi kita berusaha mengontrol pemikiran orang, dan itu aku rasa sulit dan tidak akan membuahkan apapun selain kesan kesan bukan otoriter, kesan angkuh, kesan sombong, dan tidak mau dianggap salah. Nah, terus gimana nih cara menjaga amal baik? Ya, kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu diniatkan dengan baik, dengan tujuan yang baik, tanpa mengekspektasikan apapun dari orang lain. Dan itu tumbuh dari diri kita sendiri. Makanya akan sangat mudah untuk kita kendalikan. Jadi ya itu. Itu pengalamanku dalam produksi film, dan hikmahnya, bukan hikmah sih, atau pelajaran yang bisa aku ambil itu aku upayakan dapat aku implementasikan dalam kehidupan berorganisasi. Dan bagi teman-teman yang menonton video ini, aku harap bisa mencoba untuk menuju ke sana. Tapi kalau teman-teman punya opini lain, punya pendapat lain, boleh juga, boleh dikontra narasi, boleh dinyatakan bahwa Fauzi ini utopis gitu, atau nggak fleksibel, atau nggak ngerti kondisi, gitulah. Boleh juga. Aku tunggu opini itu di komen, dan bakal seneng banget aku ngobrol membicarakan hal tersebut dengan terbuka. Itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih.